Nafsu memang adalah sesuatu yang sangat menarik buat dibahas, apalagi bagi lelaki cuy. Nafsu dan hasrat adalah sebuah sesuatu yang bahkan menjadi kebutuhan untuk dipenuhi. Tapi, sesuatu yang berlebihan itu dapat memberikan dampak yang negatif. Film kali ini rilis tahun 2011, berjudul Shame. Sebuah film yang menarik buat ditonton, khususnya buat kalian-kalian nih yang kecanduan dengan hal-hal yang berbau bercocok tanam. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai filmnya. Intro. Brandon, karakter utama di film ini, pusat dari inti dari film ini. Brandon sendiri diperankan oleh Michael Fassbender, yang gue rasa kalian nih udah pada tahu lah dia ini siapa. Di film kali ini, Brandon adalah seorang laki-laki yang mapan, memiliki pekerjaan yang wah, dan mempunyai penghasilan yang sangat memadai. Sangat memadai bahkan untuk memenuhi hasrat dan hobinya yang selalu haus akan hubungan dengan wanita cuy. Brandon tidak pernah bisa menahan hasratnya yang selalu membuat dia harus melakukan bercocok tanam dengan wanita. Entah itu dia sewa, dia nonton dari video, atau dia bayangkan sendiri di kamar mandi. Film ini semakin menarik karena perawakan Michael Fassbender ini nih lumayan tampan, sehingga cukup banget lah membuat imajinasi dari para penonton ini tuh traveling ke mana-mana. Brandon pun menyalurkan hasratnya di mana aja dan pada siapa aja. Dari wanita yang dia sewa, mbak-mbak yang ia temui di kereta, bahkan pas di kantor pun dia menyalurkan hasratnya di WC dong. Kocok terus. Brandon sendiri tidak mempunyai pacar dan belum menikah. Dia cenderung nyaman dengan berhubungan yang sekali pakai terus udahan, jadi dia bisa ganti lagi sama yang lain. Brandon pun semangat dan mengincar salah satu teman kantornya yang wadaw banget sih. Sepertinya teman ini juga memikirkan hal yang sama seperti apa yang dipikirkan Brandon. Mereka pun pulang bareng dan mampir ke pinggir jalan untuk bercocok tanam. Di mana aja, hayu. Setelah selesai mencangkul temannya, Brandon pun kaget karena apartemennya kok nggak terkunci. Dia pun mengira kalau ini mungkin ulah maling gitu kan. Dia pun dengan mengendap-endap mengambil pentungan baseball. Ternyata adiknya Brandon yang datang ke apartemennya. Sisi, adiknya Brandon, meminta izin buat tinggal bareng di apartemennya cuy. Sisi sepertinya sedang ada masalah dengan pacarnya. Dia nelpon pacarnya sambil nangis-nangis di tengah malam. Kan kasihan Brandon, lagi nonton bokep keganggu dong. I love you so much. Keesokan harinya, Brandon pun memulai aktivitas bersama adiknya yang cantik dan mulus. Pas malam harinya, Brandon nyamperin adiknya yang seorang penyanyi kafe. Brandon pun datang bersama teman kantornya yang bernama Dev. Jadi, Dev ini juga sama kayak Brandon yang doyan sama perempuan. Temannya Brandon pun langsung melancarkan trik-triknya ke adiknya Brandon. Hal ini pun langsung membuat Brandon frustasi dan serba salah. Bahkan, temannya pun membungkus adiknya dan mencangkul adiknya di apartemennya Brandon cuy. Brandon pun lebih memilih keluar dari apartemennya dan jogging tengah malam buat ninggalin adiknya yang lagi digenjot sama teman kantornya. Keesokan harinya, Brandon pun dipanggil lah ke ruangan bosnya. Jadi inilah alasan Brandon cuma diem aja pas adiknya digenjot. Karena yang genjot dia, bosnya sendiri cuy. Kali ini bosnya memperingatkan Brandon karena komputernya Brandon ini tuh isinya, ya ampun, lu baca sendiri deh subtitlenya cuy. Brandon pun mulai mendekati salah satu temen di kantornya. Kali ini dia mencoba kategori yang berbeda nih, Ebony. Dia pun memulai aksinya dengan makan malam romantis di sebuah restoran. Mereka pun terlihat saling bersinergi, saling tersenyum, dan semuanya mengalir begitu aja. Selesai makan, Brandon pun lanjut mengantarkan temannya sampai di stasiun kereta. Dan ya, Brandon pun memulai menjalani sebuah hubungan cuy.
Sesampainya di rumah, Brandon pun lanjut melakukan kebiasaannya mengasah pedang di kamar mandi. Namun, saat dia lagi mengasah pedangnya, tiba-tiba datanglah adiknya yang gak punya akhlak masuk kamar mandi tanpa ngetok dulu. Brandon pun auto kesel dong. Adiknya pun meminta maaf atas keisengannya dia. Tapi, hal ini pun semakin parah. Karena adiknya nih gak sengaja ngelihat laptopnya Brandon yang lagi webcaman sama perempuan panas cuy. Adiknya pun yang ngerasa abangnya lagi gak waras, langsung cabut dari apartemennya Brandon. Brandon pun merasa menyesal, bersalah, semuanya campur jadi satu lah. Akhirnya Brandon pun mengambil sebuah langkah besar dengan membereskan dan membersihkan semua hal-hal kotor dari apartemennya cuy. Dari majalah, video, mainan, dan semuanya lah yang dia koleksi, bahkan sampai laptopnya pun dibuang secara utuh. Keesokan harinya, yang terjadi adalah Brandon langsung menarik pacar barunya ke ruang belakang kantor. Langsung deh disosor sama Brandon, dibungkus dan dibawa ke apartemen barunya cuy. Bukannya tobat, tapi Brandon ini malah lebih parah cuy. Selanjutnya Brandon pun langsung mencangkul pacarnya di siang bolong. Tapi tiba-tiba Brandon ini malah berhenti dan duduk termenung. Entah apa yang dia pikirin cuy. Mungkin dia lagi mikirin utang kreditan kredivo kali ya. Ngeliat Brandon seperti itu, ceweknya pun langsung memakai baju lagi karena dia takut masuk angin. Kebiasaan nama Brandon pun kumat lagi. Dia pun menyewa perempuan penghibur untuk melampiaskan gairah dan amarahnya. Brandon. Singkat cerita, Brandon pun balik tinggal bersama adiknya. Adiknya pun meminta maaf. Sebagai kakak, Brandon pun menasihati adiknya supaya lebih bertanggung jawab dalam hidup dan jangan menggantungkan ke orang lain. Intinya, Brandon ini merasa keberatan lah kalau adiknya nih tinggal bareng bersama dia. Sedangkan menurut adiknya, namanya keluarga, sudah selayaknya lah mereka saling menjaga dan menguatkan. Mereka pun cekcok dan adiknya pun menitikkan air mata. Sedangkan si Brandon lebih memilih keluar dari apartemennya mencari angin segar. Helping me. How you come in here and you're a weight on me. Brandon yang semakin hilang arah malah menjadi-jadi cuy, dengan mabok-mabokan dan menggoda mbak-mbak gemes yang ia temuin di bar. Dia pun iseng memasukkan tangannya ke selempit mbak itu dong. Lalu datanglah cowok si mbak itu. Langsung deh si Brandon digaplok sampai meninggalkan bekas di pipinya. Merasa kurang puas, Brandon pun mampir ke apartemen perempuan langganannya dia untuk melakukan percangkulan. Brandon pun tidak memperdulikan ribuan telepon yang masuk ke HP-nya dari adiknya yang lagi rapuh dan membutuhkan sosok kakak, yaitu Brandon. Betapa kagetnya Brandon pas dia pulang ke apartemen. Dia nemuin adiknya nih sudah terpujur kaku yang mencoba bunuh diri dan kehabisan darah. Sorry banget nih gue gak bisa nunjukin soalnya satu layar nih darah semua cuy. Alhamdulillahnya adiknya Brandon ini masih ketolong dan bisa diselamatin. Brandon pun langsung menepi ke dermaga dan menangis sejadi-jadinya. Film ini pun berakhir dengan Brandon berpapasan dengan seorang wanita gemes yang berusaha menggoda Brandon. Di akhir film, kita pun nggak tahu apakah Brandon sudah menyesal dan tobat atau dia nih masih tetap ada di lingkaran yang nggak ada ujungnya cuy. Shame, film ini memang memiliki alur cerita yang lambat sehingga membuat kita sebagai penonton diminta untuk menikmati setiap adegan dan konflik yang ada di film ini. Semuanya sangat bisa dinikmati, ditambah Brandon sebagai aktor utama di film ini menjalankan perannya dengan sangat baik. Dari film ini kita bisa melihat sebuah contoh dan gambaran nyata dari seorang yang berkutat dengan masalah nafsu, seksual, dan pornografi. Walaupun Brandon seorang karyawan yang mapan, tapi dia memiliki hasrat yang tidak pernah ada habisnya cuy. Dia pun lebih memilih mementingkan nafsunya daripada keadaan adiknya yang lagi rapuh dan sangat membutuhkan sosok Brandon sebagai kakak. Pada akhirnya, dia pun hampir aja kehilangan adiknya yang mencoba bunuh diri cuy. Seperti biasa, gue harap kalian ini bisa lah mendapatkan makna positif dari film ini ya.
Mohon bantuannya juga buat kalian like dan share deh ke teman-teman kalian yang kecanduan bokep supaya pada tobat. Jangan lupa subscribe. Gua cabut dan bye-bye.